Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai statistik menarik setelah PSM Makassar libas PSIS Semarang 3-1. PSM Makassar berhasil mengalahkan PSIS Semarang dalam laga lanjutan Liga 1 musim 2023/2024 pekan ke-31. Pertandingan ini menciptakan berbagai statistik menarik bagi kemenangan tuan rumah. Duel PSM versus PSIS berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan PSM. Pertandingan berjalan sengit dengan PSM dan PSIS saling berbalas serangan sejak kick-off. Namun PSIS membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-29 melalui Tri Setiawan. Gol Tri berawal dari kreasi Taisei Marukawa di sisi kiri pertahanan PSM. Pemain asal Jepang itu berhasil melewati Yuran Fernandes sebelum melepaskan umpan ke Tri Setiawan di kotak 16 dan disambar menjadi gol. PSM menyamakan skor pada menit ke-58. Tembakan Kenzo Nambu dari luar kotak penalti dalam kreasi set piece menjebol gawang PSIS Semarang. PSM balik unggul lewat Yakob Sayuri pada menit ke-62. Winger timnas Indonesia itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan tidak bisa dijangkau kiper PSIS Rizky Darmawan. Yakob Sayuri melengkapi comeback PSM lewat golnya pada menit ke-82. Yakob melewati pemain belakang PSIS sebelum juga mengecoh kiper PSIS Rizky Darmawan. Jika dilihat dari statistik, penguasaan bola dari PSM sebetulnya tidak banyak. PSIS mampu mendominasi permainan dengan penguasaan bola 67% berbanding 33% untuk PSM. Namun secara agresivitas serangan, PSM jauh lebih mematikan. Yakob Sayuri DKK melepaskan 16 tembakan dengan 10 diantaranya on target, sedangkan PSIS hanya 10 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Untuk urusan bertahan, PSM juga tercatat tampil lebih baik. Ada 21 tackle, 21 intercept, dan 4 sapuan yang sukses dilakukan Yuran sementara PSIS hanya melakukan 12 tackle, 22 intercept, dan 8 sapuan. Pelatih PSM Bernardo Tavares menilai timnya memang punya lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Meskipun PSIS berhasil unggul lebih dulu di babak pertama. Saya kira kita punya 2 kali lipat shoot gol dibandingkan dengan mereka dan di babak pertama kita punya banyak peluang tapi lagi-lagi lawan yang cetak duluan, kata Bernardo usai laga. Memasuki babak kedua, lanjut Bernardo, anak asuhnya pantang menyerah meski sedang tertinggal. Menurut Bernardo, para pemainnya mampu membuktikan kualitas permainan di tengah kondisi sulit. Tapi hari ini pemain berjuang sampai akhir dan memberikan energi yang sangat besar untuk pertandingan ini, paparnya. Kita respek dengan lambang di dada untuk memberikan yang terbaik hingga akhir, tambahnya. Hasil ini membuat PSM Makassar mengumpulkan 41 poin dari 31 laga dan naik ke peringkat 9 klasemen Liga 1. Sedangkan PSIS yang gagal mencuri poin harus rela turun ke posisi 6 dengan 47 poin dari 31 pertandingan. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.